Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tim proyek penelitian kami yang beranggotakan Siti Zakiatul Fikriyah, Khairul Mumtahanah, dan Hasiyatun Amaliyah. Di sini kami akan memaparkan proposal penelitian kami dengan judul Analisis dampak COVID-19 terhadap nilai religius pekerja yang di PHK dan dirumahkan dengan studi kasus pada Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, mengakibatkan sejumlah perusahaan dan pekerja yang bekerja di pabrik harus dirumahkan bahkan terancam untuk di PHK. Adanya sebuah krisis di mana perekonomian yang semakin menurun, angka positif COVID-19 dan kematian yang semakin meningkat, perekonomian di bidang pabrik pun ikut menurun, serta pengurangan gaji karyawan, bahkan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua adalah rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana nilai religius pekerja yang di PHK sebelum dirumahkan di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Yang kedua adalah apakah terdapat hubungan antara PHK yang disebabkan oleh COVID-19 dengan nilai religius pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui nilai religius karyawan pekerja yang dirumahkan sebelum di PHK karena adanya COVID-19 di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Yang kedua, mengetahui hubungan antara PHK yang disebabkan oleh COVID-19 dengan nilai religius pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian ini terdapat dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan referensi atau bahan kajian dalam menambah pengetahuan khususnya terkait dampak COVID-19 pada bidang keagamaan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Yang kedua adalah manfaat secara praktis. Manfaat praktis ini terdiri dari bagi masyarakat yang terdampak dan juga bagi peneliti selanjutnya. Bagi masyarakat yang terdampak ada dua. Yang pertama adalah agar masyarakat lebih mengenal mengenai COVID-19 dan dampak yang diakibatkannya. Yang kedua, agar masyarakat lebih bisa menjaga nilai religiusnya dalam keadaan apapun. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, bisa sebagai bahan bacaan. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Penelitian mengenai analisis dampak COVID-19 telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, seperti pada penelitian Romlah tahun 2020 yang mengungkapkan bahwa COVID-19 mengakibatkan krisis ekonomi bagi beberapa pihak, terutama bagi pekerja yang di PHK. Pihak perusahaan mengungkapkan bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan atas alasan force majeure atau keadaan mendesak, mengingat biaya kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan pada masa pandemi. Alasan tersebut dapat saja dibenarkan. Namun pada penelitian Anwar tahun 2020 mengungkapkan bahwa PHK dapat diberlakukan dengan syarat adanya persetujuan antara perusahaan dan pekerja, serta setelah adanya penetapan dari lembaga PPHI, sesuai dengan pasal 151 UU nomor 13 tahun 2003. Namun, pada kedua penelitian tersebut belum menjelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap nilai religius bagi pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Itulah mengapa kami tertarik untuk menelitinya dengan studi kasus pada Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu ada landasan konseptual. Konsep yang pertama yaitu konsep analisis dampak. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak dalam segala aspek kehidupan, termasuk pola hidup masyarakat dan perubahan sosial lainnya. Perubahan sosial merupakan proses perubahan dalam aspek sosial yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan sosial juga dapat berupa gerak maju dan gerak mundur. Apabila dianalisis lebih mendalam, pandemi COVID-19 membawa perubahan yang cukup pesat, baik berupa gerak maju maupun gerak mundur.
Perubahan gerak maju tercermin pada tingkat kebersihan masyarakat, berupa kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Sedangkan perubahan gerak mundur berupa krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Selanjutnya yaitu konsep nilai religius. Agama merupakan keseluruhan tingkah laku manusia yang membentuk karakter terpuji dan berbudi luhur, yang berlandaskan iman kepada Allah. Dalam hal ini, agama memiliki kaitan yang erat dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa nilai religius berperan penting dalam kehidupan. Secara umum, masyarakat mengartikan nilai religius sebagai suatu perilaku seseorang yang merupakan hasil ajaran agamanya. Namun, hal tersebut tidak selamanya benar, karena terdapat pula orang yang beragama namun tidak menjalankan agamanya dengan baik. Selanjutnya yaitu konsep pemutusan hubungan kerja dan pekerja yang dirumahkan. Istilah pekerja merupakan kata pengganti dari buruh, karena sebutan buruh tidak lagi menguntungkan dan cenderung bermakna rendah. Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam hal ini, pekerja atau buruh mengabdi pada perusahaan untuk mendukung perusahaan tersebut dalam mencapai tujuannya. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Salah satunya yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Syarat dan ketentuan PHK telah diatur oleh UU Ketenagakerjaan UU RI nomor 13 tahun 2003. PHK sendiri dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari lembaga PPHI. Terganggunya ekonomi pada masa pandemi menjadikan pekerja banyak kehilangan pekerjaannya. Menteri Ketenagakerjaan Indonesia mengungkapkan bahwa telah ada 137.498 buruh yang di PHK karena adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu landasan teori. Teori yang pertama yaitu teori dampak sosial. Teori dampak sosial merupakan lanjutan dari teori perubahan sosial. Teori ini diciptakan oleh Biplatane tahun 1981. Biplatane mengungkapkan bahwa dampak sosial merupakan pengaruh yang tercipta dari kehadiran atau tindakan orang lain, baik tindakan nyata, tersirat, atau dibayangkan. Faktor tersebut menjadikan adanya perubahan pada perasaan, pikiran, dan perilaku individu. Selanjutnya yaitu teori religiositas. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pandemi COVID-19 ini telah mendatangkan berbagai krisis, baik krisis kesehatan, politik, ekonomi, maupun kepercayaan. Hamali mengungkapkan bahwa krisis yang melanda masyarakat tersebut juga telah merambah pada nilai-nilai keagamaan yang menjadikan gangnya hubungan antara agama dan kebudayaan. Hal tersebut menjadikan nilai agama semakin memudar dalam sikap dan perubahan mereka. Selanjutnya yakni metode penelitian. Pendekatan penelitian kami menggunakan mixed method atau gabungan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian kami menggunakan deskriptif analisis, yakni menganalisa dan menuturkan hasil penelitian dengan cara memusatkan perhatian pada masalah saat pelaksanaan penelitian. Populasi dan sampel. Populasi kami mengambil dari data para pekerja di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara yang di PHK dan dirumahkan karena COVID-19. Sedangkan metode sampel kami menggunakan metode snowball, yakni memilah sampel dengan atau di suatu jaringan secara menerus. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kami ada 4 cara. Yang pertama, angket, kedua, studi literatur, yang ketiga, wawancara, dan terakhir, dokumentasi. Variabel data. Variabel data kami terdiri dari faktor ekonomi, faktor pribadi, dan faktor kepuasan pekerja yang mempengaruhi nilai religius dan dampak moral, dampak sosial. Teknik analisis data. Teknik analisis data kami menggunakan analisis deskriptif distribusi frekuensi dengan tujuan menjelaskan karakteristik responden.
Mungkin sekian presentasi proposal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.